Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Kepada Ibu Sri Ayub SPD selaku Kepala SD Negeri 2 yang saya hormati, Bapak, Ibu guru serta tenaga pendidikan SD Negeri 2 yang saya hormati pula. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beri-beri nikmat, sehat, nikmat lain-lain kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang lab komputer dalam acara disimulasi budaya positif CGP angka 11 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat nanti beliau. Perkenalkan, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat yaitu acara inti destinasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Hasanah Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin disilakan untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 yang kali ini akan diwakili oleh Ibu Hasanah SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Ayub, Kepala SD Negeri 2 yang saat ini beliau belum hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati
Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Gebong 02. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh Ibu Rina Mofika Ibriani CGB Angkatan 11. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita hidupkan kepada junjungan kita, nabi teladan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk tetap belajar dan belajar sampai kapanpun. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Saya yang mewakili matur di hadapan panjenengan semua. Selamat untuk Bu Rina yang sudah sampai di tahap ini, diseminasi budaya positif, meskipun nanti masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Alhamdulillah sudah banyak tahapan yang terlewat dan dijalani dan alhamdulillah berjalan sesuai yang direncanakan, sesuai yang diagendakan. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif kali ini nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Rina sendiri di hadapan kita semua. Marilah nanti kita ikuti dengan sungguh-sungguh sampai akhir acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan guru selain Bu Rina yang saat ini masih mengikuti program guru penggerak dan belum selesai, mudah-mudahan juga diberikan kelancaran nanti sampai akhir, sampai final ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti CGP, dan selamat untuk Bapak Ibu guru yang sudah selesai, sudah lulus ya. Terima kasih atas semua yang panjenengan lakukan dan itu sangat membawa dampak positif bagi sekolah kita SD Negeri Gebong 02. Sudah terlihat jelas pada kegiatan keseharian dalam pembelajaran Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak, perbedaannya sangat signifikan dari cara mengajar, kemudian strategi yang diberikan, kemudian media-media yang digunakan dalam pembelajaran sudah sangat bagus, dan kami yang belum mengikuti guru penggerak akan mengcopy bukan mengcopy tapi meniru apa yang panjenengan lakukan di dalam kelas, dalam keseharian, dalam pembelajaran dengan teknik-teknik yang bagus, dengan strategi pembelajaran yang bagus, dengan media-media yang inovatif, sehingga anak-anak benar-benar ketika di dalam kelas mereka merasa belajar itu bukan sebagai beban, tetapi mereka dengan senang mengikuti apa yang panjenengan semua sampaikan di dalam kelas. Semangat untuk Bu Rina yang hari ini diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru, dan semangat untuk yang masih dalam proses juga, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan. Amin. Dari saya banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bu Hasanah mewakili Kepala SD Negeri 02. Tibalah acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 yang berhormati Ibu Rina Mofika Ibriani.
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat sehat pada kita semua pada hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul silaturahmi di ruang laboratorium komputer SD Negeri Bogor tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat itu. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif dari saya sendiri. Sebenarnya ini adalah rangkaian tugas saya untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Namun saya berharap supaya nantinya apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu terapkan di SD kita, supaya SD kita menjadi lebih maju dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk sasmanya aku santai ngomong iki sharing gitu ya, sharing. Ngoten lho. Untuk sasmanya. Ya baik, sebelum saya memulai menyampaikan tentang apa itu budaya positif, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Alasannya Bu Puji. Kalau tidak, kenapa alasannya Bu Puji? Kira-kira apa alasannya Bu Puji? Jadi lebih takut Bu. Mungkin kalau dulu zaman dulu dengan memberikan hukuman anak-anak akan jadi sedar, tapi untuk zaman sekarang pemberian hukuman kepada siswa ini justru akan menjadikan mereka semakin membanggakan. Hukuman itu bagi mereka sangat menjengkelkan, mungkin butuh pendekatan yang lain selain hukuman agar mereka sendiri. Iya, terima kasih Bu Puji atas jawabannya. Mungkin nanti ya Bapak Ibu ya, untuk lebih tahu detailnya nanti itu jawaban Bu Puji tepat atau tidaknya kita bisa membahasnya secara bersama-sama. Kemudian untuk soal yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira dalam pemberian hadiah ini apakah betul akan meningkatkan prestasi siswa? Kira-kira bagaimana Pak Arsyad? Tidak meningkatkan tapi bisa memacu. Tidak meningkatkan tapi bisa memacu. Oke, bisa. Kita lanjutkan di soal yang nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira betul atau tidak setuju atau tidak Bapak Ibu, apabila guru itu harus mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan pada siswa? Bagaimana? Betul Pak Afi? Boleh ditanggapi alasannya Pak Afi kenapa bisa dikatakan bahwasanya guru itu harus memberikan solusi dari setiap permasalahan siswa? Kira-kira pendapat Pak Afi bagaimana? Boleh. Kalau menurut saya ini memang guru harus mampu memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah, karena kan kita sebagai guru harus sekolah itu sebagai orang tua dari siswa. Jadi secara tidak langsung kita harus mampu memberikan solusi yang terbaik kepada murid-murid kita agar kedepannya bisa menjadi bekal mereka ketika mendapatkan masalah yang sama. Karena kita tidak seperti yang memberi masalah tanpa solusi. Ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Afi. Untuk soal yang berikutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah betul atau setuju Bapak Ibu kalau guru ini berperan sebagai teman untuk siswanya? Yang lain, Bu Hasanah, pripun? Tetap Guru kira-kira itu berperan sebagai teman untuk siswa
dibagi dari. Terus untuk kelas 1 sampai 6 ada sholat duha ketika istirahat. Terakhir untuk kelas 4, 5, 6 terdapat sholat hafalan surah juga dan sholat zuhur jemaah siswa. Bu Maria mau menambahkan, Bu? Bu Maria mau menambahkan? Oh, sudah cukup. Baik, terima kasih. Berarti di SD Kita Tercinta ini sudah menerapkan tentang budaya positif. Salah satunya tadi disebutkan Bu Agis ada pembacaan Asmaul Husna. Oke, next selanjutnya. Amal sepanah Bapak Ibu kita sharing saja, nggih. Oh iya, Bu. Semangkok, Bu. Oke, baik, terus selanjutnya di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini ada 6 konsep inti budaya positif. Dari ke-6 konsep ini kira-kira Bapak Ibu yang masih asing, kira-kira kata-kata yang mana dari ke-6 ini? Segitiga restitusi, ada yang lain? Disiplin positif apakah asing di telinga Bapak Ibu? Posisi kontrol seorang guru? Semua ya? Semua. Oke. Ini adalah konsep-konsep inti dari untuk menciptakan budaya positif. Ada 6 yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, baik Bapak Ibu, kali ini sebelum kita lebih lanjut membahas tentang konsep inti budaya positif yang ada 6 tadi, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Nah, dimana cobalah buka ini, Anda dan teman Anda sebangku saja ya, satu bangku. Yang tidak punya pasangan silakan jadi pasangan. Nah, cobalah buka, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B rekan Anda, teman sebangku Anda, itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Boleh dengan cara menghardik, membujuk, mengintimidasi, memarahi, apa saja. Coba Bapak Ibu praktekkan dengan teman sebangku Anda. Nah, saya ajak bermain ini, yang tidak punya pasangan harus dipaksakan. Boleh dengan cara apa saja, mau menyogok atau apapun, dengan semua tenaga. Yang nyogok. Boleh dengan cara menawari uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda atau tidak? Tidak. Kenapa? Ini sangat berarti, Bu. Jangan. Bukan tak kasih ini buat dikasih. Apakah Anda itu membuka kepala tangan Anda? Kalau tidak, kenapa? Alasannya kalau Anda tidak membuka kepala tangan Anda, kenapa tidak membuka? Padahal teman Anda sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba membuka kepala tangan Anda tadi. Karena hal yang penting. Padahal Anda sudah ditawari dengan segala macam tadi ya, Bu ya. Berarti lebih penting dari segala macam itu. Berarti Anda itu tadi berusaha menjaga kepala tangan Anda itu karena paksaan atau karena diri Anda sendiri? Ya, karena diri sendiri. Berarti karena kontrol diri sendiri ya, Bu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, baik, di sini ada pergeseran
ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari beberapa pemaparan yang sudah saya katakan tadi di situ adalah pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser. Selanjutnya, nah, baik Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Saya bacakan ya. Stimulus respon di sini yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama, bahwa padahal teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kemudian stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, tetapi hanya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini banyak Bapak Ibu ya. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya di sini semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya tadi, saya bertanya pada Bu Agis, kenapa Anda tidak membuka kepala tangan Anda, padahal Anda sudah dipaksa. Itu paksaan atau dari diri Anda sendiri? Tadi jawabannya Bu Agis adalah itu bukan paksaan, melainkan keinginan dari Bu Agis sendiri untuk tetap menggenggam tangannya. Itu disebut sebagai kontrol diri, sesuai dengan teori kontrol ini. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Next, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya tanyakan di awal. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan ancaman maupun hukuman. Baik, di sini tadi sudah memberikan contoh. Apakah di sini sudah pernah menerapkan budaya positif? Salah satunya disiplin positif. Kira-kira sudah apa belum ya Bapak Ibu di SD kita menerapkan disiplin positif? Atau mungkin bisa memberikan contoh apa sih disiplin positif itu contohnya? Pak Toto mungkin memberikan contoh dari disiplin positif apa Pak? Contohnya gitu. Iya. Siswa datang tepat waktu. Datang tidak terlambat, berarti ya Pak, datang tepat waktu. Mungkin selain itu yang lain? Apa Bu? Seandainya ada siswa yang terlambat, Ya. tersebut di rumah, tapi ditanya alasan kenapa anak tersebut terlambat. Oh gitu. Lalu diberikan solusi supaya anak tersebut bisa tidak terlambat. Iya, itu termasuk langkah-langkah dari disiplin positif ya Bu Puji ya. Baik, untuk selanjutnya nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal tersebut mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Nah, apa saja Bapak Ibu? Ya. Terus? Terus? Ya.
jembatan. Iya. Benaran lilis dan mandiri. Bukan. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir ada menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu memilih bunga yang nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua ada mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir ada menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga motivasi ini Bapak Ibu kira-kira memilih bunga yang nomor berapa? 3. Menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Betul Bu Puji? Kenapa seperti itu? Oh, pengen saja. Berarti tidak ada alasan. Yang lain selain Bu Puji? Selain Bu Puji, tadi Bu Puji memilih bukan nomor 3. Katanya ingin saja memilih itu. Yang lain mungkin apakah sama dengan Bu Puji atau mau memilih bunga nomor 1 atau 2? Sama. Alasannya apa? Bu Agis mungkin Bu Agis punya alasan lain. Oh, banyak pengen saja. Bu Tia mau memilih nomor berapa Bu Tia? Nomor 2. Mendapat imbalan atau penghargaan. Kenapa pengen mendapat imbalan atau penghargaan Bu? Oh begitu, biasanya lebih semangat. Berarti anak-anak itu akan merasa lebih termotivasi begitu Bu? Oh gitu. Apakah kalau terus-terusan mendapatkan penghargaan itu nantinya akan lebih baik ke anak atau mungkin ada dampak negatifnya? Ada yang lain rasanya Bu. Ada yang Bu Puji ya? Apa kira-kira yang berdampak negatifnya kalau kita itu selalu memberikan penghargaan kepada siswa? Kalau ada anak yang tidak mendapat penghargaan, mereka merasa minder. Oh begitu, berarti kalau ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka akan merasa minder kepada anak yang mendapat penghargaan terus-menerus. Itu tadi yang dia. Penghargaan cenderung sombong nanti kalau diberi penghargaan. Iya betul. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dari ketiga motivasi tadi, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, tabelnya ini kecil banget. Apa kelihatan ya Bu ya? Kurang kelihatan ya? Nah, di sini ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan juga restitusi. Saya baca beberapa saja ya. Nah, ini kalau hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Apa itu betul Bapak Ibu? Apakah hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi? Iya. Kemudian kalau disiplin, ini ada 2 tabel, di antaranya konsekuensi dan juga restitusi. Kalau konsekuensi di sini sesuatu harus terjadi. Apakah konsekuensi itu betul sesuatu yang harus terjadi? Betul? Oh iya. Kemudian ada restitusi. Kalau restitusi ini merupakan sebuah pilihan. Jadi kalau restitusi ini nanti ada pembahasannya sendiri ya Bapak Ibu. Ini hanya sekilas saja karena ini tabelnya sangat banyak sekali. Ini sebuah tabel tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Oke, saya lanjutkan. Nah, berdasarkan tabel tadi di atas tadi, berikut ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Hukuman itu adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Itu kalau hukuman ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terjadi ya di sekolah kita ya. Apalagi ini bersifat satu arah, kadang juga tidak terencana, bahkan sering tidak kita sadari kalau hukuman itu akan menyakitkan hati anak-anak kita. Kemudian ada konsekuensi.
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari dosen tahun 2004. Baik, saya lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memilih jawabannya. Apakah dari pertanyaan-pertanyaan ini termasuk konsekuensi atau sebuah hukuman? Untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena ini disuruh mencatat 100 kali di dalam buku ya Bapak Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, karena ini sifatnya satu arah ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Betul hukuman? Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Pak Ovi? Hukuman atau konsekuensi ini Pak Ovi? Apa hubungannya dengan pensil di sini? Kan hukuman. Begitu ya Bu ya? Oke. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman, karena dia terlambat disuruh lari keliling lapangan. Ini sebuah hukuman. Baik, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi sudah dibahas ya, apakah nantinya kalau anak-anak itu sering diberi penghargaan itu baik atau tidak. Tadi kata Bu Tia itu bisa memotivasi. Nah, ini ada penjelasannya. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira ada yang mau berpendapat tentang kenapa penghargaan itu bisa berpengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang? Kenapa Pak Ovi? Kenapa penghargaan itu bisa berpengaruh dalam jangka pendek ataupun jangka panjang? Kenapa ya? Kalau jangka panjang itu tadi dia akan kalau saya belajar terus-menerus nanti atau mendapatkan yang satu mendapatkan hadiah. Nanti di harapannya itu selalu mendapatkan hadiah. Itu kalau jangka panjang mungkin ya. Berharap ya Pak Sekali. Jangka pendeknya mungkin mampu kok kalau sudah dapat dari satu nanti ada. Oh gitu. Oke. Untuk selanjutnya, dihukum oleh penghargaan tidak efektif. Betul kan? Bahwasanya memberikan penghargaan itu tidak efektif. Bisa jadi. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Iya, contohnya merusak hubungan dalam hal apa? Oh, dengan temannya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Kira-kira mengurangi ketepatan dalam hal apa ini Bapak Ibu penghargaan? Kalau seringnya diberikan penghargaan akan mengurangi ketepatan. Kira-kira mengurangi ketepatan dalam hal apa? Dalam hal belajarnya atau apa mungkin? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Untuk selanjutnya, penghargaan mengurangi kualitas. Betul kan? Kalau penghargaan itu mengurangi kualitas, bisa ya, bisa tidak. Penghargaan mematikan kreativitas. Betulkah itu bahwasanya penghargaan bisa mematikan kreativitas anak didik? Ada yang berpendapat tidak?
Tidak. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Bisa ya, bisa tidak ya? Ya, selanjutnya motivasi dalam diri atau intrinsik. Oke, tentang dihukum oleh penghargaan sudah kita bahas secara bersama. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ya mungkin sudah seringkali kita dengar adanya keyakinan kelas ya. Sama atau tidakkah keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa memakai kalimat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bu Hasanah bisa menjawab, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena diyakini aturan yang Ada Pak. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kan dibuat bersama-sama oleh guru dan anak. Jadi bukan bersifat memaksa seperti peraturan. Kalau peraturan kan bersifat harus gitu ya. Tapi kalau kesepakatan itu mereka paham apa yang mereka sepakati, itu yang harus dilaksanakan seperti itu. Kalau peraturan kelas misalnya satu contoh harus ya, misalnya harus itu kalau peraturan kelas mereka mau tidak mau meskipun terpaksa mereka harus melakukan aturan itu, berbeda dengan kesepakatan. Nah, ada unsur pemaksaan di dalam peraturan kelas. Jadi hanya satu arah. Ada pressure Bu, seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Sarah. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu untuk Mbak Sarah. Tadi jawabannya sudah tepat sekali, bahwasanya peraturan kelas itu dibuat satu arah dan sifatnya itu memaksa seperti itu ya Bu ya. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas disepakati bersama antara guru dan anak didik kita atau siswa. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau Bapak Ibu melihat pertanyaan pada nomor 1 ini termasuk aturan atau tidak? Iya. Tapi apakah Anda yakin kalau memakai helm itu sebuah keselamatan? Berarti Anda meyakini kalau memakai helm itu sebuah keselamatan. Yakin ya Bapak Ibu ya? Tetapi aturan yang dibuat itu bahwasanya di jalan raya kita harus memakai helm. Itu adalah sebuah aturan. Apakah Bapak Ibu pada saat ada aturan seperti itu ikut membuatnya? Tidak. Berarti kalau aturan itu wajib dan harus dilaksanakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan memakai helm termasuk sebuah keselamatan, adalah bentuk keyakinan yang Anda yakini bahwasanya kalau memakai helm itu adalah sebuah keselamatan. Untuk soal yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini termasuk aturan atau keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagaimana Bu Hasanah? Iya. Di setiap saat kita kan mencuci tangan ya. Masker juga dibutuhkan karena kan meskipun sudah lewat pandemi, tapi ketika kita mungkin di perjalanan di mana kan pasti ada kotoran yang debu lalu yang asap kendaraan dan sebagainya. Kalau kita menggunakan masker itu kan sedikit mengurangi, banyak mengurangi polusi yang masuk ke Begitu. Berarti bahwasannya untuk menjaga kebersihan itu sesuatu yang kita yakini seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin kalau di sekolah ada aturan untuk mencuci tangan mungkin sebelum istirahat, itu sebuah aturan, berarti
ada unsur untuk wajib melakukan seperti itu ya. Tetapi untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri itu adalah sesuatu yang kita yakini gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan sifatnya itu universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah sesuai dengan jawaban Bu Hasanah tadi. Terima kasih Bu Hasanah, jawabannya sudah sangat tepat sekali. Benar kan? Tepuk tangan untuk Bu Hasanah. Oke, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya membacakan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, apakah Bapak Ibu di sini, terutama guru kelas ya, sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas? Sudahkah Bapak Ibu di kelas masing-masing membuat keyakinan kelas? Sudah. Kira-kira ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, sudahkah sesuai dengan prosedurnya? Insya Allah. Mari kita cocokkan yang bagus ya. Di sini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Sudahkah Bapak Ibu melakukan hal tersebut? Sudah. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Sudah. Kemudian yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Oke. Yang selanjutnya, meninjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan menyusun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Sudah terjadi Bapak Ibu? Sudah lagi. Yang selanjutnya, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Apakah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu banyak sekali? Tidak. Kira-kira berapa? 7. Maksimal 7 ya Pak ya. Jangan terlalu banyak. Kalau 1 jangan. Ditambah paling enggak 3 sampai 7. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Sudah dilakukan? Nah, itu belum. Bisa nanti dilakukan karena tadi Bu Agis bilang sudah semua dari nomor 1 sampai nomor berapa itu tadi. Yang belum adalah meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Boleh semua anak didiknya di kelas menandatangani. Bu, muridku 25, tidak apa-apa, pakai cap jempol kalau bisa. Nah itu mungkin malah api jadi pagi Bu paling-paling yang ngisor, ya kan? Dicap jempol dikasih nama anak tersebut. Bangga dong anaknya. Wah aku ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Buktinya apa? Nih cap jempolku ada di sini. Gitu ge. Nanti coba dilaksanakan. Mungkin kalau Bapak Ibu guru ikut mengasih cap jempol, anak juga akan menirunya. Kalau tanda tangan, monggo terserah. Pokoknya disepakati bersama. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di kelas. Sudahkah ditempel? Ada yang belum. Yang tersenyum itu biasanya belum. Oh gitu. Iya. Mungkin nanti bisa. Iya, yang tadi sudah membuat ya Bu ya. Nanti bisa ditambah dengan meninjau dan menyetujuinya dengan menandatangani atau mungkin dengan cap jempol. Nanti dengan warna-warni yang mungkin anak lebih semangat. Gimana Ibu? Oh, ada yang sudah didapat, ada yang belum. Oh, masih di laptop. Tidak apa-apa, yang penting kan sudah berusaha untuk membuat. Iya. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, guru itu mempunyai posisi kontrol, di mana di sini ada 5 posisi kontrol untuk guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya paparkan bahwasanya guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama itu
video posisi kontrol guru kelima-limanya. Nah, suaranya kan belum tuh. Pak Rin mohon bantu aja Pak, tiba-tiba suaranya nggak keluar. Takut. Terus kan papa TV. Ganti apa? Iya, Naren ini menjadi idola. Jadi cenangan-cenangan kan. Baru jadi. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kendala teknis, tiba-tiba suara nggak mau keluar. Karena suaranya sudah diambil gulingan semua. Oh begitu ya Pak ya. Tiba-tiba nggak mau ini, waduh. Sebentar, saya stop dulu ya. Itu masuknya kabel ya. Outputnya harus lewat. Outputnya harus lewat dari proyek. Output suara harus dari proyek. Berarti nggak bisa ini. Bisa. Ya wes, biasa dengarkan dari sini. Apa pengaturan ya? Coba pengaturan speaker. Harus begini. Pengaturan speaker. Speaker kalau dulu klik Sudah tak klik Pak? udah kelihatan. Nggak ada. Tidak. Lanjut saja ya. Ini ada contoh konkret dari video 5 posisi kontrol tadi. Langsung saya play saja. Naren Ibu. Ini Naren dari ini menjadi idola karena kelima-limanya ini yang berperan Naren. Nah ini video yang kedua. Video yang kedua ini itu ya Bapak Ibu, membuat rasa bersama. Jadi kata-katanya ibu gurunya itu membuat rasa bersalah kepada Naren.
Nah, ini video yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ini kata-katanya beda dari video yang pertama dan kedua. Nah, ini ada kata-kata bikin senang ibu demi ibu. Itu termasuk dari posisi kontrol teman. Kata-katanya sudah berbeda. Ini video yang keempat Bapak Ibu. Nah, ini sebagai posisi pemantau ya Bapak Ibu. Nah, ini video yang kelima atau video yang terakhir. Posisi guru sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah saya playkan kelima video tentang 5 posisi kontrol guru, di mana posisi kontrol guru ada sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, teman sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, untuk kelima posisi kontrol tersebut di sini ada pemaparannya. Yang pertama sebagai penghukum, itu pasti kata-katanya dengan menghardik, menunjukkan
hukuman fisik atau verbal. Nah, itu ada dampaknya bagi anak. Dampaknya yang pertama adalah anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Jadi jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ada pembuat merasa bersalah, nada suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru seolah-olah menderita. Jadi anak tersebut merasa bersalah karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Dampaknya Bapak Ibu, membuat siswa merasa bersalah, kemudian rendah diri dan menarik diri. Jadi ini juga jangan sampai terjadi. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, seperti video yang sudah saya putarkan tadi. Dampaknya yang pertama, murid bergantung pada satu orang, kemudian membuat siswa tidak mandiri. Contohnya tadi video tadi ya, katanya bu gurunya tadi akan mengatur absennya Naren karena sering terlambat. Itu juga sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian posisi kontrol selanjutnya ada sebagai pemantau, di mana nada bicara dan ekspresi datar, identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Adapun dampaknya Bapak Ibu, yang pertama, menghitung adil atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, kemudian tidak sepenuhnya murid tersebut bisa mandiri. Yang terakhir, posisi manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Meskipun sebagai posisi manajer, ada juga dampaknya Bapak Ibu. Yang pertama, dampak bagi murid menjadi mandiri, kemudian mampu memecahkan masalah sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru ingin berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Bu Agis kira-kira mau di posisi yang mana Bu Agis? Kalau ada di 5 posisi kontrol ini, kira-kira memilih posisi yang mana? Sebagai manajer. Yakin Bu Agis? Yakin. Dilakukan ya Bu Agis ya? Oke. Selanjutnya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup atau fisiologi. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang terakhir ada kesenangan. Jadi kita sebagai manusia sosial Bapak Ibu pasti mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Selanjutnya, nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira itu kebutuhan dasar manusia yang mana? Penguasaan kah? Kebebasan? Merasa diterima? Atau yang mana kira-kira? Kebebasan. Kenapa Pak bisa disebut sebagai kebebasan? Karena anak itu bebas bermain. Bermain kejar-kejaran tadi ya Pak ya. Oke, yang nomor 2. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira yang mana ini? Kebutuhan dasar manusia yang mana? Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebutuhan dasar manusia yang mana ini kira-kira? Penguasaan, merasa diterima, kasih sayang, kebebasan, atau yang mana? Yang mana Gadis? Butia, yang mana Butia? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ya keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Oke. Selanjutnya, nah ini ada dunia berkualitas. Bayangkan Bapak Ibu, hal-hal yang bermakna yang pernah terjadi di hidup Anda. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Dunia. Siapa Bu?
baik, bagus sekali. Selanjutnya Bu Rifa, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Pencapaian Anda yang kira-kira pernah Anda lakukan yang mungkin bisa membuat diri Anda menjadi bangga. Kira-kira pencapaian dalam hal apa? Menikahkah? Menjadi guru. Baik. Pak Arsan, apa pekerjaan ideal bagi Anda, Pak? Oke, sesuai ya Pak, dari dia ya Pak. Kemudian, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, Pak. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda. Iya. Juri senam. Nah, betul. Kira-kira dunia berkualitas yang seperti apa, Pak? Yang saya menjadi seorang guru saya sekarang ini. Oh, seperti sekarang ini menjadi guru. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Pak Ofik? Yang paling bermakna. Iya. Ini bersama dengan teman-teman menikmati diseminasi. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita sharing saja ya Pak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya paparkan ada 6 konsep inti budaya positif. Nah, salah satunya segitiga restitusi, di mana tadi ada yang masih asing dengan kata-kata segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu adalah sebuah pemecahan suatu masalah yang memberikan sebuah solusi, di mana yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, berikut pemaparan dari ketiga segitiga restitusi tersebut. Pertama, menstabilkan identitas, di mana untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu adalah beberapa kata yang diucapkan dulu ketika ada pada segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah, di mana membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dengan cara guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Untuk segitiga restitusi yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Di mana menanyakan keyakinan kelas adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya. Itu adalah langkah-langkah ketika kita sedang memecahkan masalah kepada siswa, di mana kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir adalah dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, di sini saya sedang menyediakan video tentang sebuah pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama.
Jadi pada bagian ini adalah validasi tindakan yang salah dari seorang guru kepada muridnya yang sedang ada masalah. Nah, di posisi ini Bapak Guru sudah mulai menanyakan keyakinan terhadap siswa tersebut. Kita tadi contoh konkret dari pemecahan masalah terhadap siswa menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita di penghujung acara, mari kita refleksi bersama-sama dari diseminasi budaya positif hari ini. Perasaan saat ini adalah titik-titik. Setelah mengikuti materi pengibasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa titik-titik. Kemudian yang terakhir, target saya setelah ini adalah titik-titik. Yang mau merefleksi kira-kira siapa ya? Oh, Pak Ovik. Baik Pak Ovik, silakan Pak Ovik untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Berdiri di sini Pak Ovik. Baiklah, perasaan saya saat ini adalah senang sekali bisa mengikuti kegiatan diseminasi ini bersama dengan rekan-rekan semuanya. Kemudian setelah mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa posisi kontrol kita sebagai guru itu jangan membuat merasa bersalah, karena itu yang sering kita lakukan. Tapi kalau tidak begitu kan juga anak-anak itu gitu kok. Iya. Jadi lebih baiknya bagaimana? Ya tetap berusaha menjadi manajer, tapi kalau anak-anak tertentu mungkin tetap harus didudukkan ya dengan tanda kutip tadi. Target setelah ini Pak? Ya targetnya setelah ini tadi itu kembali lagi tidak menjadi membuat merasa bersalah, mencoba menjadi manajer. Itu mungkin saya, mungkin kalau berbagi berbeda pendapatnya. Baik, terima kasih Pak Ovik atas refleksinya untuk diseminasi budaya positif pada tugas saya di CGP Angkatan 11 ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya hari ini. Lebih tepatnya mendengarkan diseminasi budaya positif dari saya. Semoga setelah ini Bapak Ibu mampu menerapkan apa yang sudah kita bahas bersama-sama tadi ya Bapak Ibu. Sudah terakhir ada kata-kata thank you. Mari kita tutup acara pada siang hari ini, pada hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.